Halo, assalamualaikum. Akhirnya datang juga hasil pre-order kemarin. Dan kalau kamu sudah nonton video Xiaomi Redmi Note 10 yang pakai bahasa Sunda, tenang, kali ini pakai bahasa Indonesia lagi. Ya, ini adalah sebuah smartphone yang spek berbanding harganya gokil banget. Nggak ngotak, walaupun dikirimnya pakai kotak. Ini adalah, udah tahu kali ya, Snapdragon 870 termurah kayaknya. Resmi di Indonesia, dijual di JD. Teng teng teng. Oke, JD.id dijamin ori, make joy happen. Oh, ini adalah itu ya, nota pembelian. Ya, ini adalah Poco F3 The Phoenix. Phoenix tahu, burung api. Dan ada tulisannya with easy access to the Google Apps you use most. Semoga saja Xiaomi nggak kena ikutan ban sama Amerika ya, biar tetap bisa pakai label ini. Soalnya kalau misalkan Xiaomi kena ban juga, kasihan tukang kardus, harus nutup-nutupin ini. Ya, seperti ini spek highlightnya. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 870, 7 nanometer advanced processor up to 3,2 GHz. Ini sudah prosesor 5G ya chipsetnya, modemnya sudah 5G. Kemudian layarnya AMOLED display, kalau nggak salah ini sudah grade berapa ya? Dynamic AMOLED E4 kalau nggak salah. Dengan refresh rate 120 Hz dan dimensinya 6,67 inci. Ultra tiny dot display. Oke, kamera depannya kecil banget, titik si punch hole-nya. Dan sudah Dolby Atmos dual speaker, X-axis linear motor. Dengan kameranya 3, 48 megapiksel yang paling besar, saya belum tahu sensornya apa. Kalau Poco X3 Pro kan sensornya IMX582 ya. Kalau ini belum tahu, dengan inovatif 3 microphone system, jadi bisa zoom audio. Dan ini warna night black yang RAM 8GB, harganya RAM-nya 256GB. Saya mau ngomong harganya 5,5 juta rupiah, kurang 1.000. Kalau yang 6128 itu harganya 499 ya. Tapi saya nyari yang storage gede sih, makanya ya udahlah nambah 500 nggak apa-apa. Ini udah high-res audio juga. Dan kenapa saya beli ini, nggak beli Poco X3 Pro? Karena alasan utamanya sih desain. Desain X3 Pro udah pernah saya gunakan di X3 NFC ya. Kalau sekedar naik prosesor sih saya nggak terlalu excited nyobanya. Tapi kalau Poco F3 ini desainnya juga fresh, baru, dan saya pengen nyoba nanti. Walaupun dulu unboxing Poco F2 Pro nggak saya review. Kenapa? Karena pas makainya nggak betah. Dan nggak tahu kenapa di Poco F2 Pro sudah pakai in display fingerprint scanner ya. Di sini sekarang enggak, fingerprint scanner di samping lagi. Tapi yang jelas yang saya coba di Poco F2 Pro, kalau kamu cobanya di terik matahari itu kelihatan di layarnya bagian kotak yang buat fingerprint scannernya. Rada ghosting juga, rada berbekas kalau habis dipakai. Dilihat di kondisi terik matahari itu ada ya kayak berbekas itu lah daerah sensor fingerprintnya. Tapi kalau di dalam ruangan sih nggak masalah. Oke, greeting dari Alvince. Terima kasih setelah memilih Poco dan selamat datang di Poco Cult. Oke, namanya Poco Cult ya. Kalau Xiaomi Mi Fans, ini Poco Cult. Cult itu jadi kayak pengikut sekte-sekte gitu ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat di partisi paling atas ada SIM tray ejector. Lalu, oh dapat softcase juga. Ini ada panduan pengguna dan juga ini kartu garansinya nih. 5 langkah cepat klaim garansi Anda. Seperti biasa service centernya ada berapa ini? 32 sekarang, udah nambah ya. Kemarin waktu Redmi Note 10 masih 23-an kalau nggak salah. Dan ini dapat USB Type-C to 3,5 mm headphone adapter. Jadi smartphone-nya nggak punya jack audio, tapi dalam paketan jualan sudah langsung diberikan adapternya. Mantap. Kemudian ini softcase-nya. Softcase-nya bening dengan pola titik-titik ya di dalamnya biar nggak bubble. Dan bagian port chargingnya dikasih penutup seperti ini. Saya kurang suka dengan penutup seperti ini karena kalau mau ngecas memang jadinya lebih ribet ya. Walaupun memang juga ini bisa menghalau biar debu nggak masuk. Tapi ini juga ngalangin sih kalau mau pasang OTG ya. Ya, card reader gitu yang mau dicolok ke smartphone suka kehalang. Seringnya harus dibuka dulu malah casingnya.
Dan di pinggir nih tombol powernya dikasih bolong karena ini adalah fingerprint scanner juga. Di atas ada lubang speaker, mantap. Loudspeakernya stereo. Dan udah tinggal smartphone sama charger sama kabel kayaknya. Dapat headset nggak sih? Enggak ya, nggak dapat headset ya. Padahal udah dikasih adapternya tadi. Oke lah, ini dia kabel chargingnya. USB Type A ke USB Type C dengan aksennya warna orange ya. Jadi punyanya Xiaomi tetap nggak bikin warna khusus buat Poco. Lalu ini adalah kepala charger. Harusnya sih kepala charger yang sama dengan yang dikasih buat Redmi Note 10 sama Redmi Note 10 Pro 33 watt. Mari kita langsung melihat smartphone-nya. Kalau yang dicetak di bagian plastik ini sudah ada semua di bagian belakang kardus tadi, jadi kita bisa skip. Teng teng teng. Warna hitamnya mempesona, tapi semoga nggak gampang kotor aja ya. Jadi kemarin sebetulnya saya pengen beli yang warna putih, tapi infonya di JD belum dijual. Di awal-awal penjualan itu, baru di tanggal berapa gitu, baru tersedia yang warna putih. Jadi ya, sudahlah, kita settle dengan warna hitamnya. Sedikit sudah tercetak bekas sidik jari barusan, minyak. Kita hilangkan bekas stikernya. Ini back covernya glass ya, sudah Gorilla Glass juga seingat saya, tapi memang framenya plastik. Makanya kita nggak akan menemukan adanya garis antena di framenya ini. Nggak masalah juga. Di sisi bawah ada ininya, SIM tray, kemudian port USB Type-C, mikrofon, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Yuk kita buka dulu SIM tray-nya. Oke, buat slot SIM card-nya yang ini ya, tipenya yang sandwich. Jadi bolak-balik dan hanya buat SIM card saja, 2 SIM card nano. Tidak ada slot ekspansi memori. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan juga tombol volume rocker. Nah, ini sebagai fingerprint scanner juga, dan saya suka gimana cara dia memotong buat si frame-nya ini. Ini kayak Redmi Note 10 juga sih. Kemudian di atas ada yang ini loudspeaker. Kalau yang ini sih ada infrared, sama yang dua lagi kurang tahu apa. Kemungkinan mikrofon ini ya, buat noise cancellation ya. Jadi loudspeakernya yang ini infrared, dan juga mic buat noise cancellation. Oke, jadi speakernya yang satu di atas seperti biasa, yang satu agak di bawah. Oke lah. Kemudian di sisi kiri kosong melompong. Di sisi belakang ada 3 buah kamera dan 1 buah mikrofon. Yang lensa utamanya 48 megapiksel, kemudian ada lensa ultra wide 8 megapiksel, seingat saya, sama lensa telemakro 5 megapiksel. Dengan sebuah LED flash seperti itu. Layout kameranya kece juga. Dan warna hitamnya ini kece banget. Tuh lihat. A few moments later. Oke, sudah saya setup dan kita sekalian tes fingerprint scannernya ya. No wonder lah, pasti instan begini. Di Redmi Note 10 kemarin aja udah instan banget kok. Apalagi ini pakai prosesor yang lebih kenceng ya. Dan ini penampakannya kalau pakai softcase-nya. Ya, lumayan lah ya. Dapat softcase bawaan. Jelas saya lebih suka nggak pakai softcase, tapi sayang juga kalau misalnya nanti kepentok atau penyok-penyok ya. Kegores kan sayang. Ini tipis banget. So, saya senang juga dengan penampakannya. Dan ini dia MIUI 12 di Poco F3 ini. Kalau di swipe ke kiri, seperti biasa ada banyak suggestion, mulai dari berita, video, tools, books, shortcuts, macam-macam ya di sini. Kemudian ini ada application drawer juga. Kalau di Poco UI ini selalu ada seperti ini. Dan kita bisa lihat juga sudah banyak bloatware-nya. Ada Amazon, Block Puzzle, Booking, Bubble, Das apa ini? Pokoknya Das 5. Kemudian Iki 6, Jewels 7, Lazada 8, Linkin 9, Noveltune 10, Netflix 11, PUBG Mobile Fans 12, kemudian juga ada Snakit 13, TikTok 14, Tailfan 15. Jadi kurang lebih 16 deng sama WPS. Cuma WPS kepake jadi nggak saya anggap bloatware lah ya. Facebook juga tuh sebetulnya bloatware juga, tapi karena kepake nggak saya anggap. Jadi kurang lebih 15. Dan apakah bisa di uninstall? Bisa, tapi masuk dulu ke F-info. Nggak bisa langsung di tap dan tahan muncul uninstall ya.
A few moments later. MIUI Global 12.0.2 stable dengan storage terpakai 21,2 GB dari total 256 GB. Jadi free-nya 234,8 GB ya. Lumayan lah. Kemudian Android-nya sudah Android 11 dengan security update-nya 1 Maret 2021. Oke. Tuh. Pengen lihat kameranya sedikit. Icon kameranya baru ya. Saya nggak pakai location. Kemudian kalau shutter ditekan buat burst. Ya, ultra wide 0,6 kali dan telenya 2 kali ya. Tele makro ini. Jadi harusnya bisa punya fokus yang lebih dekat juga. Jadi makronya selain bisa fokus dekat juga bisa di zoom ya 2 kali. Harusnya bisa bikin foto objek yang sangat dekat. Tuh. Ini kelihatan lebih jelas si sidik jari saya. Kemudian ada mode Pro, bisa atur lensa yang digunakan, makro, ultrawide, sama wide. Wide itu lensa utamanya. ISO-nya dari 50 sampai dengan 6400. Kemudian shutter speed dari 1/4000 sampai dengan 30 detik. Lalu ada fokus manual juga dan white balance. Serta bisa pilih kalau mau aktifkan mode 48 megapiksel Ultra HD. Dan buat video, nih resolusinya bisa sampai dengan 4K 30 fps, 1080p 60 fps. Nggak bisa 4K 60 fps ya. Padahal harusnya, kalau menurut saya, secara chipset dia kuat loh buat 4K 60 fps. Oke sip, teman-teman boleh komen ya, kira-kira apa yang mau diketahui dari smartphone ini, Poco F3. Akan saya pakai setelah penggunaan Redmi Note 10 Pro buat review selesai. Nanti akan pindah ke sini biar gampang pindahnya, mungkin pakai Mi Mover. Setelah itu ya saya akan coba input teman-teman apa yang harus diuji dan yang dibahas di video reviewnya. Makanya komen ya buat input apa sih yang menarik atau pengen dibahas banget di video reviewnya nanti. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti video reviewnya kamu dapat notifnya ya. Oke, gitu aja untuk unboxingnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.